Terima kasih Pak Ibnu sudah mau kita wawancarai terkait dengan Stadion Maguwarjo. Seperti yang kita tahu, Stadion Maguwarjo dibangun di masa pemerintahan Pak Ibnu dan sampai sekarang menjadi salah satu stadion terbaik di Indonesia. Kita ingin tahu lebih dalam hal-hal yang selama ini masih menjadi pertanyaan kita semua. Secara lebih detail terutama soal bagaimana cerita pembangunan Stadion Maguwarjo. Saya ingin berangkat dari hal yang paling sederhana dulu. Boleh diceritakan Pak soal proses pembangunan Stadion Maguwarjo itu sendiri? Begini, jadi Stadion Maguwarjo itu dibangun dengan berpikir bahwa sepak bola itu mempunyai peran yang sangat penting bagi pengembangan karakter anak-anak muda. Dan juga saya sudah melakukan kajian yang lebih mendalam. Jadi sejak tahun 2002 saya pergi ke stadionnya Amsterdam Arena untuk stadionnya Ajax. Disitulah saya melihat bahwa stadion itu betul-betul berada di tengah kota dan di tengah kesibukan masyarakat di sana. Dan saya berusaha mempelajari kenapa sih masyarakat Eropa itu sangat membutuhkan gelanggang yang sangat menciptakan pride bagi kotanya dan masyarakatnya. Nah, saya tidak hanya mempelajari dari aspek arsitekturalnya, tetapi juga saya belajar dari kondisi sosio-psikologisnya masyarakat, sehingga mereka itu merasa butuh adanya stadion, dan memang sepak bola itu menjadi kebutuhan masyarakat di sana. Kamu tahu bahwa stadion itu berada di stadion baik, besar-besar dan baik itu selalu di kota-kota yang suhunya sangat dingin. Sehingga stadion itu merupakan pelampiasan dari situasi yang menekan pada masyarakatnya. Nah, jadi stadion itu bukan hanya sebagai bisnisnya saja, tapi bisnis itu baru berkembang sekarang. Jadi dulu itu orang begitu bergembira, begitu mengekspresikan perasaannya ketika orang itu dalam posisi yang sangat tidak menyenangkan, tidak kegagalan di dalam bisnisnya, itu larinya ke stadion dan mereka menonton sepak bola. Jadi betul-betul bukan hanya tidak hanya sebagai hiburan, tapi betul-betul secara psikologis tuh bisa menyelesaikan problem-problem yang masyarakatnya itu menjadi antusias karena dan memicu semangat bisnisnya, semangat macam-macam lah, itu menjadikan kanalisasi dari tekanan-tekanan sosial yang demikian berat. Dan ingat loh, pertandingan itu tidak di musim kemarau loh. Kebanyakan masa musim dingin. Dan musim dingin itu orang itu mau keluar itu sudah sulit. Tetapi mereka betul-betul membutuhkan dan bersama-sama yang lain mereka bergembira dan seperti itu. Jadi ini saya pelajari betul-betul, dan implikasinya di Sleman pada saat itu saya bukan ikut-ikutan dengan daerah-daerah lain, tidak. Tapi saya punya persepsi dan punya harapan bahwa stadion ini nanti akan menjadi
kebanggaan masyarakat Sleman dan mempersatukan masyarakat atau terutama generasi muda Sleman. Jadi jangan sampai terpecah-pecah. Pada tahun 99 itu kan ada yang pro ini, politik tidak akomodatif dan sebagainya. Nah, sepak bola lah yang mempersatukan generasi muda Sleman saat itu. Itu ceritanya. Jadi menurut saya ini pertimbangan-pertimbangan strategik yang saya pikirkan. Dan yang lain adalah bahwa sepak bola itu ternyata menjadi instrumen untuk menciptakan pride-ness ya, bagi masyarakatnya. Jadi menciptakan bukan pride-ness tapi menyakan kebanggaan bagi masyarakat Sleman. Itu yang sangat penting sekali pada saat itu. Ya. Dengan kata lain, pertimbangan untuk membuat stadion itu tidak hanya terkait dengan olahraga dan bisnis yang di dalam ya, tapi juga persoalan-persoalan sosial yang ada di daerah Sleman. Ya, betul. Karena sering kelompok-kelompok pemuda itu antar kecamatan itu seringkali dulu tuh ya semacam bertengkar, ada laskar-laskaran dan sebagainya, itu dulu juga ada. Jadi itu dengan adanya sepak bola, lalu saya bentuk supporter sepak bola. Nah, supporter sepak bola itu menjadikan mendamaikan gitu loh. Perbedaan persepsi, perbedaan ideologi, perbedaan kelompok masyarakat, perasaan dendam dan sebagainya itu menjadi satu. Saya tertarik, kenapa kemudian sepak bola menjadi kanal yang Pak Ibnu pilih untuk menyelesaikan, salah satu kanal yang Pak Ibnu pilih. Kenapa? Apakah Pak Ibnu melihat bahwa sepak bola memang sudah menjadi salah satu kultur yang kuat di Sleman? Sudah kuat ya. Apalagi ketika kita masuk ke dalam divisi utama, itu kebanggaan itu harus dibentuk lagi, harus lebih eksplisit lagi. Dan saya pengen juga bahwa masyarakat Sleman itu tidak malu-malu gitu loh menyebut dirinya Sleman gitu. Dulu orang-orang ini, kamu dari mana gitu? Dari Jogja, padahal orang Kalasan gitu. Tapi menyebutnya Jogja. Tapi sekarang enggak, kamu di mana? Saya Sleman, Kalasan. Ya. Jadi menciptakan kebanggaan itu lewat sepak bola ini, gitu loh. Apalagi kalau klubnya itu masuk divisi utama. Lah Sleman kan masuk divisi utama. Nah, inilah bagian dari strategi kita. Karena orang yang bangga dengan daerahnya itu akan mendorong kinerja mereka, gitu loh. Mereka orang Sleman kok kualitasnya kerjanya jelek, malu gitu loh. Jadi ini yang menjadi salah satu pertimbangan saya. Pak Ibnu sangat berjasa dalam membangun perekonomian Sleman, di mana terutama di DIY, mengubah lanskap perekonomian di DIY ketika pada saat itu perekonomian di DIY masih cenderung di daerah selatan. Di masa Pak Ibnu kemudian mulai berangsur ke arah utara. Stadion Maguwarjo punya peran juga dalam proses itu, Pak. Betul. Jadi begini, kalau kita mengembangkan stadion itu harus kita pilih lokasi. Lokasinya yang paling strategik yang mana, gitu. Dan ke depan mempunyai potensi dikembangkan atau tidak. Karena stadion itu sebetulnya akan menarik perekonomian ke sekitar kawasan tersebut. Jadi hanya saja sekarang saya nggak tahu perkembangannya, tapi sebetulnya dengan adanya stadion di sana, itu orang akan cenderung berpindah ke utara. Dan tujuan saya adalah memeratakan pertumbuhan tidak hanya di daerah Depok saja, tapi saya
ingin pertumbuhan ke utara yang ke wilayah Tajem, wilayah Wedomartani, dan wilayah Wedomartani itu lebih dimungkinkan untuk diubah menjadi kawasan perkotaan. Gitu. Mungkin kalau saya sekarang masih jadi bupati, mungkin ceritanya jadi lain gitu loh. Karena memang konsepnya tidak hanya berhenti sampai di stadion saja, gitu loh. Dengan begitu, apakah Stadion Maguwarjo bisa menjadi simbol modernisasi bagi warga Sleman? Seharusnya demikian. Karena stadion itu sendiri kita bangun dengan pendekatan postmodern, gitu loh. Bukan general stadium. Tapi stadion Maguwarjo itu adalah stadion sepak bola. Jadi untuk pertandingan sepak bola, bukan untuk latihan sepak bola. Lah ini banyak kan yang keliru. Nah, stadion itu untuk pertandingan sepak bola. Nah, impact dari pertandingan sepak bola itu sebetulnya menyangkut masalah tourism. Karena apa? Karena kita waktu itu sudah perhitungkan betul bahwa perekonomian ke depan itu didominasi oleh sport tourism. Nah, sehingga harusnya Stadion Maguwarjo itu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas olahraga yang bisa memicu tourism, gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai pertandingan itu, misalnya orang Bali datang ke sini, itu kan tourism, gitu loh. Nah, tentu itu akan berakibat ya tumbuhnya berbagai facilities yang ada di sekitar stadion karena adanya sport tourism itu. Nah, ini yang kita harapkan, gitu loh. Sayangnya kompetisi PSSI, maaf loh saya ngabangkan, kompetisi PSSI kualitasnya jelek. Sehingga industri sport tourism itu tidak berkembang dengan baik. Gitu loh. Munculnya sepak bola gajah itu kan karena manajemen kompetisi yang tidak baik. Gitu loh. Nah, permainan skor dan sebagainya itu yang menyebabkan kompetisi tidak berkembang, dan akibat lanjutannya adalah bahwa sport tourism di dalam bidang sepak bola tidak berkembang dengan baik. Kalau kompetisi bisa diselenggarakan dengan bagus, karena intinya sepak bola itu di kompetisi. Kalau kompetisinya bagus, ya industri di belakang kompetisi sepak bola itu sangat banyak. Dan itu menciptakan pekerjaan yang luar biasa banyaknya juga. Gitu loh. Tapi karena ini kompetisinya tidak berjalan dengan baik, tersendat-sendat seperti itu, akibatnya bisnis sepak bola menjadi lesu. Karena apa? Ingat ya, stadion di Maguwarjo itu saya setting untuk 40.000 penonton. Itu sangat menarik bagi pemasang iklan. Dan dulu sudah sepakat Stadion Maguwarjo itu dinamakan sebuah perusahaan terkenal di Indonesia. Tapi saya nggak mau sebutkan namanya. Ya. Sudah sepakat. Per tahun kontraknya 10 miliar. Nah, karena kompetisinya nggak bagus, ya nggak jadi, mereka nggak mau dong. Gitu. Bukan hanya itu, beberapa perusahaan itu sudah mendaftar untuk menjadi pemasang iklan di Stadion Maguwarjo. Jadi sebetulnya ya, saya itu sudah berhitung betul Stadion Maguwarjo itu bisa menghidupi olahraga sepak bola di Sleman. Ingat loh, 4.000 tempat duduk itu di Sleman selalu penuh. Berarti fanatisme masyarakat Sleman terhadap sepak bola milik Sleman itu tinggi. Kalau 40.000 itu, kalau tiap orang itu bayarnya 25.000 aja, 1 miliar. 1 miliar rupiah itu sudah sangat cukup dan
sangat berlebih untuk membayar honorarium para pemain sepak bola. Yang sampai top pun bisa. Belum lagi iklannya. Belum lagi bisnis yang lain. Belum lagi bisnis aparelnya. Jadi sebetulnya Stadion Sepak Bola Maguwarjo itu, cita-cita saya itu adalah menciptakan pekerjaan buat masyarakat Sleman sendiri. Karena yang bekerja di situ akan banyak sekali seharusnya. Tapi karena kompetisinya, lagi-lagi kompetisinya nggak bagus, ya jadinya seperti itu. Harapan saya stadion sudah ada. Mudah-mudahan kompetisi besok jadi bagus. Dan saya jamin, saya harap klub Sleman nanti juga akan bagus. Harapan saya, gitu. Ya. Saya tadi menggarisbawahi bahwa Pak Ibnu punya visi tersendiri dalam membangun stadion ini dengan pendekatan posmo, secara spesifik membangun stadion ini ya hanya untuk pertandingan sepak bola. Yang mana menurut kebanyakan kecenderungan pembangunan stadion di Indonesia itu selalu digunakan sebagai sebuah arena yang multifungsi, berbagai berbagai olahraga dan sebagainya. Sebenarnya seperti apa sih Pak grand design area Maguwarjo yang kita kenal sekarang, yang sekarang kita lihat iya hanya stadion itu sendiri, tapi sebenarnya secara grand design-nya seperti apa sih Pak, boleh ceritakan? Begini, stadion di Eropa, kalau kita berkunjung ke sana, itu pusat bisnis sebetulnya. Bahkan stadion Barcelona pun itu di tengah-tengah kota dan di tengah pusat bisnis. Nah, ini menunjukkan bahwa stadion itu merupakan anchor-nya dari sebuah wilayah, bahkan sebuah kota. Nah, oleh karena itu, saya memilih stadion khusus sepak bola dan melupakan mengenai stadion general atau general stadium. Seperti Mandala Krida itu general stadium, digunakan untuk berbagai kepentingan. Nah, kenapa? Karena untuk membangun stadion sepak bola itu lebih rumit. Karena persyaratan-persyaratan yang ditentukan FIFA itu luar biasa rumitnya dicapai. Gitu. FIFA itu, ya kalau mau mengatakan bahwa standar FIFA, orang tahunya standar FIFA itu hanya luas latihan, lebar kali panjang. Itu saja. Tapi nggak ngerti yang lain-lainnya. Ini yang luar biasa rumit. Ya. Misalnya standar ketebalan rumput. Ya. Lalu standar ini yang sulit itu standar ini loh. Lentingan bola. Ketika bola di lob lalu jatuh ke tanah, itu kan ada tahanannya tanah itu. Lalu ke kanannya seberapa, dan itu dihitung. Lah ini yang enggak gampang gitu loh, untuk membuat stadion. Karena apa? Membuat general stadium dan membuat stadion sepak bola itu tantangannya jauh lebih sulit dibandingkan stadion sepak bola. Kenapa? Stadion sepak bola itu ya untuk memenuhi standar FIFA itu harus dirancang secara khusus, sehingga ini termasuk jenis produk khusus, tidak bisa dibuat oleh sembarang kontraktor atau perencana arsitek biasa, karena standarnya harus menentukan standar FIFA ya. Nah, hal yang berikutnya yang harus saya jelaskan adalah tidak ada lokasi di seluruh dunia ini yang akan sama persis. Gitu loh. Jadi itu lokasi di Sleman dan di Bantul itu beda. Ya. Tanahnya yang di sana dipakai tanah sawah lumpur. Kalau di sini enggak.
tanah pasir. Dengan Mandala Krida meskipun tidak begitu jauh, tapi itu sebetulnya kondisinya berbeda dari struktur tanah. Nah, belum lagi cuaca, belum lagi curah hujan. Stadion di Maguwarjo dengan Wimbledon di London sana pasti beda, karena di sini tidak ada snow. Ya. Kalau di sana jelas banyak, sehingga cara membuatnya pun berbeda. Tetapi dengan perbedaan stadion yang satu dengan stadion yang lain, yang dipentingkan oleh FIFA itu, kelentingan bola itu harus terukur. Mereka ada ukurannya, saya lupa. Tidak boleh sekian bedanya. Luas lapangan pun juga ada toleransinya. Standarnya memang 105 kali 68. Ya, tapi lebih kecil sedikit juga nggak apa-apa, karena situasinya beda-beda. Ya, jadi ini yang membedakan. Nah, karena standarnya itu seperti itu, maka FIFA itu dulu tuh mengundang beberapa perusahaan di seluruh dunia untuk mengikuti sertifikasi pembuatan stadion. Nah, di Indonesia itu hanya satu, yaitu PPTSI. Hanya satu itu pada waktu saya bangun itu. Mungkin nggak ada kontraktor yang lain yang tertarik. Nah, sehingga ini merupakan produk khusus yang kalau stadion sepak bola itu, kalau rumputnya tidak dibuat oleh orang yang punya sertifikat, itu nggak masuk kriterianya FIFA. Pasti. Karena inti stadion sepak bola itu bukan di tribunnya. Intinya itu justru di greennya itu, di lapangannya itu. Lah seperti di Stadion Maguwarjo, kalau kita bedah gitu ya, kita lihat strukturnya. Stadion Maguwarjo itu lantainya itu ada lapisan kedap airnya malahan. Jadi seperti cawan gini. Gitu. Ya, di sini ada bangunan, tembok gitu, terus ini di bawah dikasih lapisan kedap air. Baru ada kerakalnya, lalu ada pipa-pipanya, kemudian ada pasir Merapi, kemudian ada geotekstilnya. Geotekstilnya itu standarnya juga standar FIFA. Jadi kalau kita itu mau bangun stadion itu sebetulnya semuanya itu ada angkanya, standarnya itu standar FIFA semua. Kemudian baru media tanamnya itu adalah pakai pasir pantai yang warnanya hitam, di mana di situ terkandung ada garamnya, ada besinya, dan itu bagian dari media tanam untuk membuat pasir lapangan itu menjadi sangat sangat rata. Dan itu harus dihitung juga kandungan airnya di dalam lapangan itu juga harus dihitung. Jadi tidak boleh kering malahan. Sehingga kalau pertandingan di Maguwarjo itu setengah mainan itu mesti disemprot air. Mesti. Karena ini harus kandungan airnya harus dihitung gitu. Tapi harus diingat di Stadion Maguwarjo itu, kalau sekarang pengelolaannya saya nggak tahu. Kalau dulu hujan sederas apapun juga itu tidak akan banjir. Karena sudah kita perhitungkan, karena itu FIFA tidak menghendaki seperti itu. Jadi tidak boleh ada air meskipun hujan gitu. Karena itu akan mempengaruhi kecepatan larinya bola. Nah, belum lagi rumputnya. Rumputnya itu hanya 3 yang diizinkan. Jenis rumputnya. Gitu. Nggak boleh rumput stadion itu panjang-panjang itu, nggak bisa. Karena kalau ada gulma itu akan mempengaruhi kecepatan dan larinya bola.
Kalau misalnya ada bola di lob jatuh di gulma, itu nanti lentingannya itu menjadi tinggi sekali. Nah, semuanya itu akan diperiksa oleh FIFA. Kalau semua standar itu dipenuhi, langsung kelihatan kok. Kalau kita nendang dengan bola datar itu kan rumput ada tahanannya. Itu mereka ngitung, dengan kekuatan tertentu bola itu larinya mesti akan sekian. Jadi sudah dihitung. Gitu. Jadi standar Maguwarjo itu betul-betul standar FIFA. Yang jadi menarik, apa motivasi Pak Ibnu? Kenapa Sleman harus punya standar FIFA? Stadion berstandar FIFA ketika stadion-stadion di daerah lain itu ya bahkan kita tidak tahu standarnya apa. Ya. Begini loh Mas. Kita itu kepengin, semua orang Indonesia itu kepengin punya pemain setara dengan pemain-pemain Eropa. Ya. Nah, kalau pemain bola kita itu tidak pernah menggunakan standar yang sama dengan pemain Eropa, mana bisa mereka itu bisa setara dengan Eropa? Nggak bisa. Jadi harus disediakan fasilitas supaya mereka bisa setara. Jadi sampai kapanpun nonsen kalau mereka itu tidak mempunyai lapangan yang sama dengan yang dipakai oleh orang-orang Eropa. Karena begini, karena semua orang-orang mereka Eropa itu semuanya itu standarisasi, semuanya terstandar. Jadi kalau tiba-tiba kita mau mengirimkan anak muda kita ke Eropa, tiba-tiba di sini kembali ke lapangan untuk tarkam itu, ya jadi pemain tarkam lagi gitu loh. Jadi saya itu mendorong dengan adanya stadion yang bagus di sini Mandala Krida itu. Jadi saya harapkan itu terdorong untuk membangun stadion-stadion yang lain di seluruh Indonesia. Wong pemerintah daerah Kabupaten Sleman aja bisa, masa di daerah-daerah nggak bisa? Coba Jakarta itu duitnya kayak apa? Kok stadionnya tidak standar? Lapangannya kalah dengan Sleman, kan malu dia, gitu loh. Kan pernah itu bertanding di Sleman, Persija, mereka kaget, loh, hujannya deras sekali kok tetap dijalankan dan enggak becek. Lah sampai hari ini stadion di Jakarta kan banyak yang becek, saya nggak tahu lah satu persatu. Itu yang ngomong teman-teman Persija sendiri. Itu gimana Pak caranya bangun? Ya saya bilang, pokoknya bilang sama PP, cari PP. Saya bilang gitu. Karena PP itu yang punya standar, yang tahu caranya membuat stadion yang di Indonesia. Misalnya begini ya, misalnya gini, contohnya aja saya komentari misalnya Siji aja di Mandala Krida. Itu kalau untuk menciptakan stadion yang tidak becek, itu di luar stadion itu harus dibuat kolam besar sekali. Ya. Lalu di sistem drainasenya kolam seperti di Sleman itu, lalu dibuang. Kalau di Maguwarjo enggak, dekatnya ada sungai. Cukup saya buatkan saluran air ke sungai, selesai. Tapi kalau enggak itu harus ada kolam air yang besar sekali, dan ketika ada air masuk di situ otomatis dibuang ke got. Kalau enggak begitu mesti becek. Karena begini, saya sudah pernah menghitung dengan curah hujan sekitar 30 ml per detik. Kan ada tuh cawan itu kan. Itu di luasan 1 hektar itu bisa menghasilkan air 100 ton atau dikatakan 100.000 liter. Berarti kalau di stadion itu ada hujan deras, itu airnya bisa 100 ton. Loh, air 1 ton itu enggak sedikit loh. Gitu loh.
Dan harus diingat juga, stadion itu, ya, di stadion, tribunnya di kanan kiri itu, airnya itu tidak boleh masuk ke stadion. Tidak boleh itu. Jadi stadion Maguwarjo itu yang air hujan itu yang turun ya di green itu aja yang turun. Itu saja sudah segitu banyaknya. Apalagi kalau yang di tribun. Nah, kenapa kok tidak boleh air itu tidak di tribun, tidak boleh masuk ke lapangan? Karena kaki kita ini, sepatu kita itu membawa gulma. Nah, ini persoalannya. Harus dibuang sendiri. Makanya masuk di Stadion Maguwarjo itu tidak boleh pakai sepatu biasa. Ke green-nya ya, Pak? Ke green-nya itu tidak boleh. Kenapa? Karena gulma itu penyakitnya dari rumput stadion, gitu. Jadi kita harus sampai bangunnya itu sudah sampai sedetil seperti itu. Nah, tapi sekarang kan nekat. Pemain-pemain sekarang itu sepatunya plak-plak, wah, yang sebetulnya yang rusak seperti itu, gitu. Ya. Pak, saya pernah melihat maket kawasan Stadion Maguwarjo. Di situ selain stadion ada tempat latihan dan juga ada untuk asrama juga kalau tidak salah. Apa yang menghambat sehingga market itu tidak berjalan semestinya? Preferensi pengambil keputusan beda. Karena cita-cita saya itu menjadi kawasan Senayan mini. Tapi ketika ada yang berpikir lain, ya silakan aja. Ya berarti mimpi saya atau cita-cita masyarakat Sleman itu ya gagal, gitu aja. Kalau kita mau membangun baru lagi di tempat lain itu sangat mahal, impossible. Dan bahkan sebetulnya di tempat itu saya berpikir untuk membangun akademi sepak bola. Gitu. Dalam proses pembangunan banyak orang bilang bahwa waktu itu Pak Ibnu banyak terinspirasi dari San Siro, dari Madrid, sehingga bentuk stadionnya sangat Eropa sekali, berbeda, hampir berbeda dengan kecenderungan bentuk stadion di Indonesia. Apa sih Pak makna? Apakah itu benar dan apa makna filosofis dari bentuk yang Pak Ibnu pilih? Karena Pak Ibnu cukup filosofis dalam mengambil keputusan. Begini, sepak bola itu prinsip dasarnya adalah menciptakan masyarakat yang inklusif. Tidak bisa stadion sepak bola itu menjadi eksklusif. Ya. Jadi inklusivitas itu harus diterjemahkan di dalam konteks bangunannya. Inilah yang biasa disebut postmodernnya di situ. Nah, stadion kita itu inklusif. Kenapa? Karena kalau tidak inklusif, stadion itu ora payu. Bisnis sepak bola juga nggak laku. Nah, di samping itu, masyarakat Sleman itu adalah masyarakat yang sangat mudah menerima kehadiran orang lain. Karena kehadiran orang lain itu akan menciptakan potensi ekonomi. Di Sleman itu pernah ada bupati ya dari Bangka, Pak Arifin, juga tidak ada masalah. Berarti memang masyarakat Sleman itu masyarakat yang inklusif. Sehingga bentuk yang persegi 4 itu mencerminkan inklusivitas dari masyarakat sepak bola. Kita kalau misalnya pengennya pokoknya pemainnya harus orang Sleman, tidak bisa, itu tidak inklusif. Pemain harus terbaik. Dan itu pemain yang terbaik itu akan mendorong anak-anak Sleman masuk akademi sepak bola. Jadi konsep inklusivitas di dalam Stadion Maguwarjo itu terlihat di dalam bentuk kotaknya dan di pojok-pojoknya itu remdornya itu spiral itu sebetulnya mencerminkan remdor loh sebetulnya
Spiral itu mencerminkan bagaimana manusia selalu berusaha untuk menjadi lebih tinggi, menjadi lebih tinggi, menjadi lebih tinggi. Dan di dalam prinsip sepak bola adalah bagaimana kita selalu menjadi yang terbaik. Itulah prinsip dasar olahraga. Makanya spiral yang ada di keempat pojok itu sebetulnya ingin menggambarkan mari kita berusaha yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Itulah prinsip dasar olahraga, terutama sepak bola. Gitu. Begitu pula dengan ada semacam simbol gunung juga di tribun. Nah, di gunung itu tribunnya kan ada. Nah, karena begini, inti dari sebuah stadion itu adalah panggungnya. Panggungnya, jadi kalau kita mau membuat opera, yang paling mahal membangun opera itu adalah panggungnya. Karena panggungnya harus diset sedemikian rupa untuk berbagai kepentingan. Begitu juga kalau kita membangun stadion sepak bola itu yang paling utama itu adalah green-nya. Lah tribunnya itu nomor 2. Gitu loh. Kenapa? Tribun kan tergantung marketnya. Nah, kalau misalnya pasarnya di Sleman itu baru, kira-kira 20.000 penonton, ya dibangun sisi barat dulu, enggak apa-apa. Tapi yang green-nya nomor 1, nggak bisa ditunda-tunda. Nah, pada waktu itu saya men-set up bahwa sepak bola itu untuk bisa break-even dan bisa untuk untuk bisa mandiri itu harus 40.000 penonton. Makanya stadionnya saya konsep 40.000 penonton. Tetapi kalau misalnya nanti penontonnya membludak, banyak sekali permintaannya, yang tribun utara dan tribun selatan itu bisa dikembangkan masing-masing menjadi tambah 10.000. Jadi Stadion Maguwarjo itu bisa 60.000 penonton. Ya tergantung kebutuhan. Tetapi kalau green-nya itu enggak bisa. Harus di-setup sejak awal. Itu kualitasnya. Jadi filosofinya seperti itu. Gitu. Terakhir Pak, saya ingin mendapatkan elaborasi lebih dalam tadi terkait bahwa stadion itu sebagai lokasi untuk ekspresi warga. Itu yang Bapak dapatkan dari keliling di berbagai negara di Eropa. Yeah. Yang Bapak inginkan di Sleman seperti apa sih Pak? Ekspresi seperti apa yang ingin ditampilkan di Stadion Maguwarjo? Begini, yang nonton sepak bola, yang nonton PSS Sleman pada saat itu seluruh strata masyarakat. Bahkan, ya, kalau ada pertandingan, para buruh itu maunya pada libur. Dan mereka, adanya stadion itu, motivasi kerjanya menjadi luar biasa. Kenapa? Karena saya akan membutuhkan uang untuk membayar tiket masuk. Dan sejak mula saya sudah set up tidak boleh ada penonton yang bludus. Saya sendiri kalau datang bayar. Untuk apa? Saya ingin memberikan contoh kepada masyarakat. Ini milik kita bersama. Nah, masyarakat yang kecil pun, para buruh bangunan, para buruh pabrik itu ingin mengekspresikan kegembiraannya, tekanan hidupnya, itu di stadion. Nah, oleh karena itu saya bangun juga organisasi supporter yang menampung gairah kegembiraannya menonton sepak bola itu. Dan mereka pun saya beri bonus loh. Beri bonus. Klub-klub ini, klub-klub supporter itu. Misalnya bonusnya, kamu boleh
menjual aparelnya. Itu kan bonus, penghasilan buat mereka. Tiketnya harganya sekian untuk kamu. Saya mendorong untuk agar sepak bola itu menjadi milik bersama dan didukung bersama. Sebetulnya sudah berhasil. Lah tergantung sekarang saya ngopeni ya, ora diopeni ya bubar gitu loh. Hanya itu aja. Ya kalau PSS Sleman misalnya pemain-pemainnya ya cuman gitu-gitu aja ya pasti penontonnya kecewa, nggak ada sesuatu yang dibanggakan gitu loh. Jadi harus diingat bahwa saya itu berharap bahwa betul-betul konsep inklusivitas itu ada di stadion dan di manajemennya, sehingga sepak bola itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Sleman, dan itulah yang menjadikan Sleman juara. Itu di situ, karena dukungan yang kompak dari seluruh masyarakat. Jadi memang Stadion Maguwarjo menjadi panggung ekspresi kegembiraan, keterbukaan, dan bahkan sampai kesedihan dan kesedihan pun di situ. Jadi ketika kadang-kadang para buruh itu hari Sabtu kan sama bosnya belum ada gajian karena setorannya tagihannya belum ada gitu. Ya dia ke stadion aja utang dulu nggak apa-apa, tapi gembira di situ. Luar biasa sebetulnya. Sepak bola itu sangat luar biasa menghibur masyarakat. Sepak bola itu sangat luar biasa untuk mendorong kinerja seseorang. Sebetulnya seperti itu. Dan sepak bola itu menciptakan kesempatan kerja yang luar biasa. Karena sebetulnya stadion itu sendiri kalau dikelola dengan baik itu menghasilkan duit yang banyak sekali. Bukan hanya para pemain, bukan hanya pengelola. Karena stadion itu sudah saya siapkan untuk menjadi pusat-pusat bisnis sebetulnya. Tinggal ngelola saiki ora iso ngelola ya wis. Itu tinggal kok. Itu ruang-ruang di bawah itu disewakan jadi duit semua itu. Dan tempat untuk orang bekerja. Gitu loh. Terakhir Pak, harapan Pak Ibnu untuk Stadion Maguwarjo ke depan dan juga untuk PSS Sleman. Harapan saya wawancara kita ini didengar. Ya. Didengar oleh masyarakat sepak bola di Sleman supaya mereka itu berbenah diri. Gitu. Nggak mungkin lah kalau saya akan ngangkangin jadi pengurus sepak bola. Nggak mau saya. Ini tugas generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya itu bisa nggak memahami fungsi inklusivitas stadion tersebut. Ya biarlah mereka mendengar apa omongan saya ini. Saya harapkan omongan saya itu didengar oleh banyak orang ya. Mari bangkitlah. Bangkitlah. Jangan lagi sepak bola ya model sepak bola gajah gitu, janganlah. PSS sampai dijual itu keterlaluan lah. Keterlaluan. Dan buat saya itu memilukan dan memalukan. Memilukan dan memalukan. Sampai klub dijual. Karena PSS itu sebenarnya miliknya seluruh klub di Sleman. Sebetulnya. Awalnya demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Ibnu atas kesempatan untuk mewawancara ini. Sama-sama. Sehat selalu Pak. Ya, amin, amin.